Kok bisa orang Hindu tapi terima Tuhan Yesus? Shalom semuanya, perkenalkan saya Krisna atau di sosial media Beli Kasep. Nah, Beli di sini mau kesaksian gimana Beli bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebelumnya Beli short story-nya, Beli punya teman dan dia nggak pernah ngajarin tentang Tuhan Yesus, ngajak ke gereja juga nggak pernah. Dia cuma bilang satu hal, kamu pernah nelpon orang tuamu? Beli bilang nggak pernah, karena emang nggak pernah. Dan kamu pernah ngasih orang tuamu setiap bulannya? Beli bilang dulu pernah mau ngasih, tapi karena ibu menolak, akhirnya nggak pernah ngasih sama sekali. Dan temen Beli cuma bilang, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus sisihin sebulan gajimu untuk orang tuamu tanpa mereka minta. Walaupun mereka menolak, tapi kamu kasih, mereka bakal punya kebanggaan tersendiri sama kamu anaknya karena udah peduli sama orang tuanya. Dan kamu telepon mereka seminggu sekali sampai 3 kali juga, mereka bakal seneng banget karena mereka merasa diperhatiin. Dan akhirnya itu Beli lakuin. Setiap bulan Beli kasih orang tua, waktu itu 2 juta. Dan awalnya emang berat, karena Beli dulu itu orangnya suka poya-poya, suka senang-senang, suka sok-sokan, tapi nggak pernah bersyukur, selalu mengeluh, bersungut-sungut kayak gitu. Dan dengan Beli kasih, setiap bulan Beli ngasih itu jadi kebanggaan tersendiri dan jadi suatu kebiasaan, dan Beli ngerasa sukacita banget. Terus juga Beli telepon juga orang tua Beli setiap minggu itu, kadang sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Dan Beli seneng banget bisa ngelakuin itu. Beli baru ngerasa ternyata hidup kita tuh berguna ya, dengan kita lakuin hal yang simple itu ternyata kita ngerasa kepuasan tersendiri, ngerasa kebanggaan dan kebahagiaan. Itu kita aja ngerasa, gimana orang tua kita gitu loh. Dan akhirnya semenjak Beli kena dengar temannya Beli lihat dia rajin ke gereja, akhirnya Beli cuman bilang, boleh ikut ke gereja nggak? Dan dia bilang boleh, cuman bilang gitu aja. Dan akhirnya Beli ke gereja. Pertama kali ke gereja tuh nangisnya, karena ternyata wow, di gereja tuh bukan mengajarkan soal fanatisme ya, tapi di sana tuh mengajarkan tentang kasih, gimana Tuhan Yesus hidup di dunia yang sudah mengajarkan kasih kepada kita. Kasih itu bukan soal kita satu iman atau satu kepercayaan, tapi kasih itu mengajarkan tentang gimana kita bisa mengasihi semuanya, karena kita semua itu anak-anaknya Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau kita balik kepada Bapa di surga, mengenal Bapa. Dan itu adalah kasih, kita mengasihi semuanya, memberi ke semuanya tanpa membedakan agama apa, ras apa, suku apa, bahasanya seperti apa, tanpa membedakan itu. Tapi kita semua adalah satu, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau kita kembali kepada Bapa di surga. Itu yang Beli syukuri banget. Beli bisa mengenal semuanya itu, Beli sukacita dan Beli nangisnya di gereja, dengar lagu rohani dan mendengar khotbah yang benar-benar sifatnya universal, bukan mengajarkan tentang agama fanatisme, tapi mengajarkan tentang kasih. Itu Beli sukacita banget. Beli merasa selama ini kemana aja tidak bisa mengenal kayak gitu. Dan puji Tuhan banget, puji syukur banget Beli bisa diselamatin sama Tuhan. Tuhan memilih Beli untuk diselamatin. Kita bisa terima Tuhan Yesus itu bukan suatu kebetulan, tapi karena udah rencana Tuhan. Tuhan memilih untuk kita anak-anaknya diselamatin. Dan itu sukacitanya Beli. Dan Beli juga akhirnya tahun awal 2020 Beli memutuskan untuk dibaptis. Dari pergumulan Beli, semuanya itu Beli bawa dalam doa, karena manusia karena rencana manusia tuh bisa salah, rencana kita sendiri bisa salah, rencana orang tua kita dan orang-orang di sekitar itu bisa salah, karena batas pemahaman manusia itu terbatas. Tapi rencana Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan itu tidak pernah buruk. Rencana Tuhan tuh selalu terbaik buat kita. Tuhan tuh selalu merencanakan hal-hal yang baik. Kalau manusia bisa sampai jatuh, sakit, kecelakaan atau hal buruk lainnya, itu bukan rencana Tuhan, tapi kesalahan kita sendiri, karena Tuhan tidak pernah merencanakan kemalangan untuk anak-anaknya. Sama juga kita punya orang tua, gak bakal pernah orang tua kita rencanakan hal yang buruk. Pasti rencananya selalu baik buat anaknya. Seperti itu juga Bapa kita di surga. Dan akhirnya Beli bawa dalam doa, Tuhan Yesus akhirnya menunjukkan jalan, dan Beli akhirnya
terima Tuhan Yesus. Tapi sebelum terima Tuhan Yesus, beli sempat mimpi melihat cahaya terang. Cahaya terang itu beli nggak bisa lihat karena Tuhan Yesus nggak bisa, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi beli melihat cahaya terang yang penuh dengan damai sejahtera. Terus juga beli mimpi ada di suatu tempat yang dimana tidak ada lagi kehidupan, cuma ada manusia yang udah diselamatin sama Tuhan Yesus di dalam kubah. Dan di dalam kubah itu ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera. Tapi lagi-lagi beli nggak ngelihat sosok Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di luar ada orang-orang yang minta berteriak-teriak, minta diselamatin sama Tuhan Yesus, minta mau masuk ke kubah itu. Tapi karena masa hidupnya mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus tidak menerima mereka. Karena sudah terlambat, mereka sudah nggak ada. Tapi beli bisa ke sana karena beli udah terima Tuhan Yesus. Tapi beli masih mencari-cari orang tuanya beli buat beli ajak ke sana. Karena mereka masih hidup, beli tidak ketemu sama mereka kayak gitu. Dan akhirnya beli dibaptis, terima Tuhan Yesus tahun awal 2020 sebelum lockdown. Dan setelah baptis kita lahir baru dan belajar hidup benar, belajar hidup untuk meninggalkan dosa, seturut dengan apa yang Tuhan udah firmankan. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang membimbing kita ke jalannya Tuhan, bukan ke jalannya manusia. Nah akhirnya di sana sukacita beli lahir baru. Dan sebelumnya beli bisa ngelihat sering diganggu sama roh-roh jahat, beli pernah kerasukan dan banyak hal yang beli alami waktu itu. Dan setelah dibaptis beli benar-benar hilang dari semua gangguan itu. Beli nggak bisa ngelihat setan-setan lagi, beli nggak pernah diganggu lagi. Itu puji Tuhan banget, karena emang kalau kita lahir baru, umpamanya kita pernah basang susuk lah atau sering diganggu setan, bisa ngelihat setan, itu benar-benar lenyap karena kita terima Tuhan. Jadi roh-roh jahat tidak bisa mengganggu kita. Orang mau melet, kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita lahir baru, itu nggak berkuasa dalam hidup kita karena kuasa Tuhan lebih besar. Jadi orang yang sudah terima Tuhan Yesus nggak bisa dipelet, nggak bisa disakitin. Jadi karena udah hidup roh Tuhan, roh kudus. Makanya kita bersuka cita, kita kenal Tuhan Yesus, kita diselamatin. Kita itu manusia banyak yang mencari keselamatan, padahal kita udah tahu Sang Mesias itu udah datang sebelum kita. Bahkan Tuhan Yesus udah bilang, Tuhan Yesus saya ada sebelum Abraham lahir. Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah umat kesayangan Allah. Dan Tuhan Yesus sudah ada sebelum itu. Bahkan Sang Pembaptis Yohanes juga, Tuhan Yesus mengklaim udah ada sebelum Yohanes ada gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia. Sang Juru Selamat udah ada. Kenapa manusia harus mencari-cari? Kita itu, dosa manusia itu, kita udah mewarisi dosa dari Adam, kejatuhan Adam dan Hawa. Atas karena pelanggaran mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan makanya kita mewarisi pengetahuan baik dan jahat itu karena kita udah mewarisi dosa dari Adam. Dan belum dosa-dosa yang kita perbuat lagi, itu banyak banget. Makanya Tuhan Yesus, makanya begitu besar kasih Allah kepada kita anak-anaknya, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Makanya dosa kita terlalu besar, kita gak bisa tebus dengan persembahan-persembahan apapun yang manusia lakukan. Makanya Tuhan berinisiatif untuk melakukan penebusan itu dengan Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa, yang tidak bersalah dijadikan bersalah oleh karena pelanggaran kita. Akhirnya dihukum, disalib, di kayu salib, dicabuk, dicaci, dimaki, ditusuk, sehingga Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Halo, kita jangan buat apa kita cari-cari keselamatan lagi. Udah jelas Sang Mesias udah ada dan kita perlu menerimanya dan lahir baru dan belajar hidup benar. Dan Tuhan Yesus juga bukan cuma mati, tapi bangkit dari kematiannya dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Makanya kita sekarang bisa merasakan sukacita karena ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan suka dan duka, kita selalu tetap sukacita oleh karena penyertaan Roh Kudus. Itu luar biasa banget, puji Tuhan banget bisa kenal Tuhan Yesus. Haleluya, amin.